Pagi mahasiswa, selamat datang kembali dalam chapter 19. Dan dalam chapter 19 atau bab 19 ini kita akan belajar the global marketplace. Tujuan pembelajaran pertama adalah memahami bagaimana sistem perdagangan internasional, kemudian sistem ekonomi, legal politik, dan juga lingkungan budaya mempengaruhi adanya usaha pengambilan keputusan pemasaran perusahaan secara internasional. Kemudian kita akan belajar 3 kunci pendekatan untuk masuk ke dalam pasar internasional. Hal lain yang akan kita pelajari antara lain juga memahami bagaimana perusahaan bisa beradaptasi terhadap bauran pemasaran mereka untuk pasar internasional yang berbeda-beda. Mempelajari juga bagaimana mengidentifikasi 3 bagian atau 3 bentuk dari organisasi pemasaran secara internasional. Kita akan masuk pertama kali pada memahami apa yang dimaksud sebagai perusahaan global. Perusahaan global di sini adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Kemudian dia akan melakukan tugas research and development-nya, kemudian produksi, pemasaran, dan akan mendapatkan keuntungan finansial dari biaya dan reputasi yang mereka dapatkan ketika mereka bersaing di dalam pasar yang lebih global. Kita akan coba melihat pada fenomena pada 21 century. Pertama yang dimana dengan adanya internet juga kita melihat bahwa adanya perdagangan internasional yang lebih booming. Kemudian banyak perusahaan di Amerika Serikat sendiri, di sini karena bukunya Kotler dari Amerika Serikat, mereka sukses melakukan pemasaran secara internasional. Kemudian mereka melakukan kompetisi secara global yang lebih intensif dan menghadapi beberapa masalah yang terkait dengan permasalahan global. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar sedikit mengenai 6 pengambilan keputusan untuk bisa melakukan pemasaran secara internasional. Lihat perusahaan global, coba Anda bisa buka website Interbrand. Interbrand adalah perusahaan konsultasi pemasaran dan bisnis, di mana mereka melakukan perankingan terhadap merek-merek yang mereka populer ataupun mereka melakukan pemasaran secara global. Anda bisa lihat nih menurut data sekitar tahun 2017 atau 18 ya, tapi nanti yang baru Anda bisa lihat di Interbrand. Pertama ada Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft, dan ini rankingnya selalu berubah setiap tahun. Mereka melakukan penilaian dari bagaimana reputasi, tanggung jawab sosial, bagaimana mereka memiliki ekuitas di hadapan customer, dan banyak dari merek-merek ini datang dari Amerika, dari negara Eropa, dan beberapa negara Asia. Ada beberapa pengambilan keputusan yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum mereka memutuskan pada akhirnya untuk melakukan pemasaran secara internasional. Pertama adalah melihat dari kondisi lingkungan global saat ini. Kemudian kedua adalah memutuskan apakah dengan segala kondisi-kondisi tersebut yang nanti akan dijelaskan, mereka tetap memutuskan untuk go internasional atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah memutuskan pasar apa yang akan dimasuki oleh perusahaan. Yang keempat, memutuskan bagaimana cara memasuki pasar tersebut. Kemudian yang kelima adalah memutuskan program global marketingnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda memutuskan untuk membentuk organisasi secara global. Sebelum kita benar-benar masuk ke dalam pasar global dan memutuskan untuk melanjutkan mengirim produk-produk kita atau membuka perusahaan secara internasional, kita akan coba lihat pada sistem perdagangan internasionalnya. Kita menyadari bahwa di dalam pasar global pasti ada hambatan-hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan tersebut tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah produk yang masuk ataupun mengurangi jumlah produk asing yang mencoba untuk bersaing di suatu negara karena produk lokalnya supaya tidak mendapatkan persaingan yang lebih sengit. Nah, perdagangan yang dikatakan di sini antara lain berupa tarif, kota, embargo, kemudian pertukaran
pengendalian pertukaran, kemudian juga perdagangan non-tarif lainnya. Hambatan tarif yang dimaksud di sini antara lain adalah penetapan pajak, misalnya bagi produk-produk impor yang masuk ke dalam sebuah negara. Jadi, sehingga pajak itu membuat harga produk asing yang masuk dalam negara tersebut menjadi lebih tinggi. Kemudian yang lainnya yang disebut sebagai kuota adalah dengan membatasi jumlah impor suatu produk-produk asing yang mereka bisa terima dalam suatu kategori produk tertentu. Jadi misalnya jumlah beras yang bisa masuk hanya sejumlah sekian dari negara Thailand ke Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian embargo di sini adalah dengan tidak menerima produk asing untuk masuk ke dalam suatu negara. Adapun hal ini dilakukan karena biasanya ada kondisi politik yang tidak baik, atau misalnya yang kemarin dalam kasus di Perancis terjadi memblocking atau menutup masuknya produk-produk dari Perancis karena kasus masalah agama dan seterusnya. Kemudian pertukaran kurs ataupun mata uang yang bisa masuk. Jadi dalam proses pembayarannya maksimal yang bisa dibayarkan sekian. Kemudian dalam bentuk hambatan non-tarif biasanya berupa regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh sebuah negara. Misalnya untuk masuk ke negara ini, dia harus memenuhi standar-standar tertentu. Jika dia tidak memenuhi standar-standar, misalnya harus memiliki sertifikasi anti jamur, memiliki sertifikasi anti misalnya standar produknya harus maksimal untuk bisa masuk dalam suatu negara. Nah, adanya hambatan-hambatan tersebut bisa diturunkan melalui terbentuknya organisasi-organisasi yang terjadi dalam negara-negara untuk menurunkan dan memampukan negara itu saling bisa bertukar produk atau melakukan perdagangan internasional yang dilakukan antara lain oleh organisasi seperti World Trade Organization dan juga GATT. GATT adalah singkatan dari The General Agreement of Tariff and Trade, di mana adanya organisasi ini mulai dibangun di tahun 1947, merupakan modifikasi dan dimodifikasi pada tahun 1994. Tujuan dari GATT adalah mendesain bagaimana cara mempromosikan perdagangan dunia dengan mengurangi tarif dan menurunkan tarif atau hambatan perdagangan dan juga hambatan-hambatan perdagangan internasional lainnya. Kemudian menggantikan GATT, namanya dibentuk atau menjadi World Trade Organization, ya, ini tahun 1995. Dan biasanya ada negara-negara yang kemudian dia melakukan suatu kesepakatan untuk melakukan perdagangan yang bebas hambatan, misalnya negara di Eropa. Negara yang tergabung dalam European Union, mereka bahkan menetapkan satu mata uang, yaitu euro. Dan ada juga NAFTA yang terdiri dari disingkat menjadi atau misalnya yang antara lain adalah namanya North American Free Trade Agreement, di mana di sini terdiri 3 negara yaitu Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Meksiko yang melakukan pengurangan atau bahkan pembebasan hambatan perdagangan. Dan banyak sekali area-area lain seperti BRIC, Brasil, kemudian Rusia, kemudian China dan India. Lalu sekarang kita di Indonesia punya MEA untuk negara-negara ASEAN. Hal lain yang bisa kita perhatikan juga sebelum kita benar-benar memutuskan untuk go international adalah lingkungan ekonominya. Berdasarkan lingkungan ekonominya, suatu negara bisa dibagi berdasarkan struktur industrinya, yaitu subsistence economies, raw material exporting economies, industrializing economies, dan yang terakhir adalah industrial economies. Dan selain industrial structure, kita bisa melihat pada distribusi pendapatan yang ada pada negara tersebut. Subsistence economies di sini adalah negara yang memiliki agriculture yang cenderung mendominasi di negara tersebut. Mereka masih melakukan sistem pertanian yang sangat sederhana sekali, di mana sumber daya alamnya memberikan suatu penyediaan pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka, dan mereka melakukan berburu, kemudian mereka mengumpulkan sumber daya alami untuk konsumsi, dan juga mereka banyak bertahan melalui pertanian.
Yang berikutnya adalah raw material exporting economies, di mana dalam negara yang struktur industrinya raw material, dia kaya akan bahan baku alami, mendapatkan pendapatan dari hasil ekspor. Jadi dia mengekspor bahan baku akan alaminya tersebut, kemudian menyebarkan dan mengekspor, melakukan perdagangan melalui ekspor. Kemudian mereka memiliki pasar yang baik, menjadi sebuah pasar yang baik untuk peralatan besar, kemudian supplies juga, karena mereka masih belum memiliki kemampuan untuk memproduksi peralatan-peralatan berat ataupun alat-alat dan supplies. Kemudian yang keempat adalah emerging economies, yang disebut juga sebagai industrializing economies, di mana negara tersebut merupakan negara yang cukup berkembang dalam hal manufacture sebagai hasil meningkatnya kelas atas atau kelas orang kaya yang baru dan pertumbuhan middle class yang cukup tinggi. Salah satunya adalah ada dalam kelompok BRIC ya, Brasil, Rusia, India, dan China, di mana kedua hal tersebut ya, pertumbuhan kelas atas, pertumbuhan kelas menengah, kemudian manufacture yang bertumbuh, membuat mereka mampu untuk menciptakan permintaan terhadap tipe barang dan jasa baru pada pasar industri secara internasional. Kemudian industrial economies, di mana mereka pada intinya adalah eksporter dari produk-produk, jasa, dan memberikan investasi dana untuk negara-negara lain dan cukup berkembang manufakturnya. Kita akan coba melihat dari sisi bagaimana legal dan politik, lingkungan legal dan politik. Dilihat pertama bagaimana sikap masyarakat dalam suatu negara atau dalam dunia internasional dalam membeli produk perusahaan. Jadi kita akan melihat dan mencoba mempersepsikan produk kita ini akan berhasil nggak ya dalam dunia internasional. Produk kita akan berhasil nggak ketika ingin masuk ke dalam sebuah negara. Apakah diterima, kemudian apakah ada pertentangan untuk masuknya produk kita ke negara tersebut. Bagaimana pasarnya akan menerima, bagaimana sikap konsumennya pada produk kita. Kemudian yang kedua adalah birokrasi pemerintah, yang biasanya merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan sebelum kita masuk untuk melakukan proses penjualan. Apakah birokrasi tersebut yang harus kita lalui, tahap-tahap apa dalam melakukan pendaftaran produk, tahap apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan dalam Departemen Perdagangan di negara tersebut. Dan political stability atau stabilitas politik, kita nggak pengen ketika kita sudah melakukan ekspor produk, kemudian ternyata di sana terjadi demonstrasi besar-besaran sehingga produk kita yang sudah di sana mungkin mengalami kerusakan ataupun tidak laku karena orang fokus pada demonstrasi. Kemudian keadaan politik juga menyebabkan kepercayaan dunia pada negara tersebut menurun ataupun justru akan membuat akhirnya peperangan. Kemudian monetary regulation, yang artinya kita harus melihat aturan-aturan terkait dengan bagaimana mata uang kita bisa ditukar, kemudian juga melihat pada sistem moneternya, sistem perekonomiannya, yang membantu kita juga memahami keadaan ekonomi, sehingga membantu kita juga untuk menetapkan harga pada produk kita dengan lebih benar dalam melakukan targeting pada suatu negara secara internasional. Secara budaya, kita bisa mempertimbangkan bagaimana dampak budaya pada strategi pemasaran kita, misalnya dengan memperhatikan tradisi budaya, preferensi, dan perilaku. Serta kita juga bisa mencoba melihat bagaimana dampak strategi pemasaran kita pada budaya. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikan pengaruh, baik itu melalui globalisasi atau amerikanisasi. Jadi di beberapa negara, merek-merek Amerika ini cukup terkenal ya, dan itu mempengaruhi budaya atau perilaku konsumen dalam suatu negara yang memiliki budaya yang lain. Itu yang disebut sebagai amerikanisasi atau globalisasi. Ya. Nah, sebagai contohnya di sini di India, gitu ya, kita bisa lihat sapi berjalan kemana-mana secara bebas, bahkan di jalan raya sekalipun, dan tidak boleh ditabrak gitu ya, dan harus diperlakukan dengan baik karena merupakan hewan kepercayaan yang disayangi oleh para dewa. Contoh kegagalan yang terjadi dalam hal memahami budaya setempat. Contohnya di sini sebelah kiri Anda bisa lihat Burger King menggunakan dewa Krishna ya, nggak salah ya. Di sini nanti mohon dikoreksi jika salah.
Jadi Dewa Krishna di sini dia menjadi iklan ya yang digunakan, menjadi tokoh yang digunakan dalam Burger King. Padahal, dan ini membuat orang-orang Hindu atau orang-orang India komplain atau protes dengan penggunaan dewa ini untuk menjadi tokoh yang ditaruh dalam komersilnya Burger King. Kenapa seperti itu? Karena Dewa Krishna ini diketahui dia memiliki beberapa karakteristik, antara lain adalah dia tidak memakan daging atau seorang vegetarian, sedangkan Burger King dia menjual patty yang berisi daging. Jadi dianggap menghina masyarakat di India ataupun masyarakat Hindu. Nah, kemudian sebelah kanan yang Anda lihat di sini iklan Axe, mungkin Anda nanti bisa cek di website iklan Axe yang dimana seorang pria ketika dia menggunakan Axe, ya, malaikat-malaikat dari surga itu turun, kemudian mereka melemparkan lingkaran di atas kepalanya ke bawah ke tanah untuk bisa berada dekat dengan pria ini. Nah, malaikat di banyak masyarakat Afrika Selatan yang sebagian besar adalah Kristen Katolik adalah makhluk yang dimuliakan, sehingga ketika mereka menggunakan malaikat-malaikat yang turun dari surga, maka itu dianggap tidak menghormati kepercayaan rata-rata di orang di Afrika Selatan, sehingga iklan ini kemudian di-ban. Nah, produk apapun sebelum Anda masuk dalam suatu negara, pastikan Anda memahami budaya yang diterima, yang disukai, yang tidak disukai, apa preferensi mereka, bagaimana kepercayaan mereka, supaya produk kita tidak disalahpahami oleh masyarakat setempat. Nah, hal yang kedua adalah memutuskan apakah kemudian perusahaan itu go internasional atau enggak. Jadi di sini kita bisa mencoba melihat dari pertimbangan-pertimbangan tadi bahwa kita boleh nih, kita sudah paham dengan pasar ini. Biasa perusahaan juga akan lebih untuk dia go internasional, dia akan mulai dari negara-negara yang udah deket dulu. Misalnya kalau di Indonesia, dia akan memilih untuk mengekspor dulu ke Malaysia. Kemudian mungkin dia membuka perusahaan di Malaysia. Karena biasanya negara yang lebih dekat, biasa culture-nya tidak terlalu jauh beda. Dan lebih mudah untuk memahami birokrasi karena sudah ada pengalaman-pengalaman dari perdagangan sebelumnya. Nah, tidak semua perusahaan sebenarnya butuh adanya presence secara internasional, tapi sebenarnya dengan adanya bantuan teknologi sekarang itu jadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan dilakukan. Globalisasi kemudian juga akan menimbulkan beberapa faktor, antara lain resiko dan kemampuan untuk mengoperasikan secara global yang harus berhati-hati untuk dilakukan. Tapi di sini sebenarnya globalisasi dalam konteks materi ini itu lebih ke arah bagaimana perusahaan itu akhirnya ketika dia masuk ke pasar global, dia harus buka perusahaan di situ. Sebenarnya akan lebih menurunkan biaya ya kalau bisa membuka perusahaan di situ, tergantung bahan baku dan juga berapa mereka harus membayar karyawannya. Tapi sekarang dengan teknologi kita tidak harus sih membuka perusahaan secara fisik gitu ya di negara lain. Jadi semuanya pilihannya dikembalikan kepada Anda. Kita bisa memanfaatkan juga teknologi untuk tetap melakukan perdagangan secara internasional. Sebelum Anda memutuskan, sekali lagi, untuk masuk ke dalam suatu pasar atau Anda sudah memutuskan untuk going global, kemudian Anda memilih gitu ya, pasar apa sih yang mau Anda masuki. Ya, pertama, definisikan dulu kebijakan dan tujuan serta sasaran volume penjualan. Ya, kemudian putuskan berapa banyak negara yang ingin ditarget, kemudian putuskan juga tipe-tipe negara yang ingin dimasuki. Anda bisa melakukan screening atau ranking dalam perdagangan internasional yang memungkinkan dengan kriteria antara lain dalam setiap negara itu harus ada informasi market size-nya. Misalnya berapa orang yang menjadi customer yang potensial yang mau membeli produk kita. Populasinya berapa, kemudian orang yang bisa membeli produk kita itu berapa persen atau berapa banyak. Market growth-nya, ada kemungkinan nggak pertumbuhan pasar, orang semakin suka dengan produk kita, mereka punya daya beli yang bagus, income yang bagus untuk mensupport pembelian.
Kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan operasional bisnis. Jadi kalau misalnya Anda ekspor kan Anda harus mengeluarkan biaya pengiriman yang besar. Kalau misalnya Anda harus membangun suatu toko di sana, maka Anda juga harus membuat suatu perhitungan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi itu yang cost of doing business. Kemudian competitive advantage, Anda punya keunggulan kompetitif yang berbeda nggak dengan para pesaing di negara tersebut. Kemudian resikonya besar nggak untuk Anda mengalami kegagalan. Jadi nanti kita akan lihat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam melakukan perdagangan secara internasional dengan mempertimbangkan risk levelnya. Nah, di sini dalam gambar 19.2 ada strategi memasuki sebuah pasar, mulai dari yang resikonya paling kecil sampai resikonya paling besar. Resiko ini maksudnya antara lain kalau saya nanti ruginya gede enggak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan resiko. Nah, sebelah kiri Anda bisa lihat melakukan ekspor ini adalah cara yang paling resikonya kecil. Tetapi komitmennya juga kecil dan potensi profitnya juga kecil, gitu ya. Jadi ekspor antara lain bisa secara tidak langsung ataupun secara langsung, artinya kita mengekspor langsung kepada customer-nya ataupun seseorang beli dulu gitu ya dari Indonesia misalnya, kemudian mereka menjualkan di sana, itu indirect. Nah, kemudian joint venture misalnya dengan melakukan licensing, contract manufacturing, manajemen contracting, dan joint ownership. Dan yang terakhir adalah direct investment, di mana dia langsung masuk ke negara tersebut. Antara lain adalah dengan membentuk suatu fasilitas perakitan dan juga fasilitas untuk pembuatan produk. Contoh dari export directing, di mana perusahaan secara langsung menghandle ekspor mereka. Jadi mereka langsung jual gitu ya, secara langsung dari perusahaan sendiri. Tapi indirect di sini atau secara tidak langsung, dia akan bekerja sama dengan perantara secara independen. Ya, jadi perantara misalnya contohnya ini Pier One Imports ya. Jadi dia akan menggunakan perusahaan-perusahaan yang ingin menjualkan produk di negara luar gitu. Nah, joint venture ini terdiri dari 4. Pertama adalah licensing, contract manufacturer, management contract, dan joint venture itu sendiri. Nah, licensing di sini adalah dia hanya membeli hak-hak untuk menggunakan proses manufaktur perusahaan, trademark, paten, trade secrets, ataupun value-value lainnya. Jadi misalnya Vitacimin dia ingin dia ingin masuk ke pasar Indonesia, maka perusahaan di Indonesia itu harus beli license-nya, gitu ya. Antara lain dia menggunakan trademark-nya, patennya, kemudian trade secrets-nya si Vitacimin untuk masuk ke pasar Indonesia, dibeli oleh perusahaan dari luar negeri. Contract manufacturer di sini adalah perusahaan akan mengontrak pabrik atau manufaktur ke dalam suatu pasar internasional untuk memproduksi produk dan menyediakan layanan-layanannya. Jadi di sini kontrak manufacturing di Vietnam, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan smartphone mereka membeli komponen-komponen dari negara-negara Vietnam karena biayanya lebih rendah. Jadi kontrak manufacturing bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Vietnam tersebut untuk meminta membuatkan komponen-komponen tertentu dengan harga yang murah. Manajemen contracting adalah perusahaan domestik yang melakukan supplies manajemen know-how kepada perusahaan asing untuk bisa mensupply modal misalnya supaya mereka bisa memberikan modal. Jadi contohnya di sini adalah Hilton Hotel gitu ya. Jadi Hilton itu kan perusahaan asing, tetapi dia akan merekrut orang-orang Indonesia, terutama dalam posisi manajerialnya, ya, untuk memberitahu mengenai gimana sih supaya memahami pasar Indonesia gitu. Dan mereka supply modalnya. Kemudian joint venture di sini perusahaan yang bergabung dengan investor dalam pasar secara asing untuk menciptakan lokal bisnis di mana perusahaan akan melakukan joint ownership dan juga melakukan pengendalian. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan lokal gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Danone dan Aqua gitu ya, di mana Danone bekerja sama dengan Aqua melakukan joint venture supaya lebih mengenal gitu ya perusahaan lokal dan kebutuhan lokal. Direct investment di sini adalah dengan memasuki pasar dengan langsung membentuk
pusat perakitan ataupun fasilitas manufaktur yang dimiliki oleh perusahaan asing. Assembly facilities adalah misalnya seperti Toyota gitu ya. Jadi Toyota daripada dia ngirim produknya dari luar gitu ya, secara utuh gitu jadi mobil, mendingan dia mengirim komponennya dan dia akan membentuk fasilitas perakitan di Indonesia misalnya. Kemudian manufacturing facilities, bahwa si produk itu dibuat langsung gitu ya di Indonesia. Contohnya seperti kaos Nike gitu ya. Beberapa perusahaan tekstil di Indonesia tuh hanya dikasih mereknya aja. Dia memang punyanya Nike di Indonesia. Kenapa dia membuatnya di Indonesia, di Cina? Karena biaya tenaga kerjanya lebih murah, kemudian lebih dekat dengan bahan baku mentahnya. Di sini menjelaskan 5 strategi produk internasional dan strategi promosi. Jadi bicara mengenai bagaimana bauran promosi ini bisa disesuaikan atau tidak disesuaikan untuk menarget pasar internasional. Kita bisa lihat di sini ada 5 strategi: strike attention, communication adaptation, product adaptation, dual adaptation, dan yang kelima adalah product invention. Strike extension di sini adalah ketika si produk tidak diubah dan promosinya, cara promosi tidak diubah. Jadi contohnya misalnya Indomie dijual di pasar Malaysia karena Malaysia dekat dengan bahasa yang tidak terlalu berbeda, dengan selera yang tidak berbeda, maka Indomie dijual apa adanya. Di situ produknya bahan bakunya tidak dikurangi dan promosinya juga tetap menggunakan promosi dari Indonesia. Kemudian communication adaptation, di mana si produk nggak berubah, tetapi terjadi perubahan cara untuk melakukan promosi. Contohnya adalah Nike ketika masuk ke pasar India, pasar Cina, dia mengubah cara promosinya tanpa mengubah produknya sama sekali, misalnya dengan membuat si iklan Nike ini di Cina tidak menggunakan orang yang sedang berlari, karena di Amerika banyak orang yang suka lari, tapi kalau di Cina olahraga lari itu nggak populer, sehingga dia akan menggunakan olahraga lain ketika dipromosikan di Cina. Kemudian product adaptation, di mana cara promosinya tidak diubah, tetapi si produk ini mengalami adaptasi penyesuaian standar. Jadi contohnya yang pernah terjadi McDonald's ya, product adaptation, karena di Indonesia kan tidak makan burger pork ya, berbahan baku yang tidak halal seperti babi. Maka dia harus mengubah patty-nya gitu ya, bagian dagingnya menjadi daging sapi, ikan atau ayam supaya bisa diterima di Indonesia. Tapi kadang-kadang di beberapa iklannya dia tidak mengubah, dia tetap menggunakan iklan-iklan secara internasional yang bisa diterima secara internasional. Nah, kemudian dual adaptation di sini adalah dia ubah dua-duanya, baik itu iklannya dan juga promosinya. Contohnya Indomie ketika dia dipasarkan di Afrika atau dipasarkan di Eropa gitu ya, di mana dia mengurangi garam, menghilangkan sambelnya gitu ya, untuk mengadaptasi bahan baku produk supaya sesuai dengan selera pasar sana. Dan dia mengubah promosinya. Mungkin Anda pernah melihat ya iklan-iklan Indomie di berbagai macam negara yang berbeda di luar Indonesia. Maka dia mengubah dua-duanya. Dan yang berikut adalah Coca-Cola juga ya, product adaptation. Dia tidak mengubah produk. Coca-Cola tetap memiliki sirup yang sama, formulasi yang sama, tapi di beberapa negara memiliki iklan yang berbeda. Dan yang terakhir, developing new product. Jadi benar-benar yang poin kelima, dalam strategi kelima, dia benar-benar mengubah dua-duanya. Promosinya dibuat khusus negara tersebut, kemudian produknya dibikin sesuai dengan selera dari negara tersebut. Itu adalah product invention. Gambar 19.4 di sini menggambarkan konsep saluran secara keseluruhan untuk pasar internasional. Jadi dimulai dari penjual atau perusahaan, ketika dia ingin masuk ke pasar lain, dia harus punya pasar headquarter, dia harus punya organisasi headquarternya di pasar internasional. Jadi misalnya, headquarternya ada di Indonesia dan ada di Malaysia misalnya. Kemudian dia bisa membangun saluran di antar negara. Jadi misalnya, kita ingin masuk ke Eropa, kita akan bikin headquarter misalnya di tengah-tengah gitu ya, misalnya di Dubai misalnya seperti itu. Jadi Anda bisa bikin headquarter di sana walaupun super mahal ya, tapi mungkin Anda bisa bikin organisasi perwakilan di situ, kemudian membuat saluran, kemudian saluran antar negara, lalu yang terakhir adalah langsung kepada konsumen.
Ini yang bisa Anda putuskan apakah saya perlu headquarter atau saya hanya ekspor saja. Tadi jadi kita kembalikan kepada pengambilan keputusan yang resikonya paling tinggi dan komitmen paling tinggi atau rendah. Apakah mengekspor joint venture ataupun benar-benar investasi langsung. Cukup sekian untuk pembahasan di bab 19. Jika ada pertanyaan bisa menyampaikan di MS Team. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Selamat pagi, siang, dan sore.